Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 2 Muallimin, baik yang sekarang sedang tatap muka ataupun yang sedang ada di rumah, silakan bisa dibuka kitabnya untuk kelas 2 Muallimin, masih menggunakan kitab Al-Asas fi Ilmil Faraid ya. Kalau tidak salah untuk kelas 2 Muallimin, pembahasannya halaman 16 ya, masalah al-asobatu wa anwa'uha ya. Baik, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asobatu wa anwa'uha. Al-asobatu lugotan qarabatur rajuli li abihi. Wastilahan huwa kullu warithin laisa lahum sahmun muqaddarun sorihun fil kitabi wa sunnati kal ibni wa ibnil ibni. Artinya kurang lebih al-asobatu asobah wa anwa'uha dan macam-macamnya. Al-asobatu asobah lugotan secara bahasa asalnya filugotin ya. Al-asobatu filugotin, fi-nya dibuang, lugotinnya menjadi mansub. Al-asobatu lugotan. Lugotan itu mansub, namanya mansubun ala nazil khofid ya. Dimansubkan karena dibuang huruf jarnya. Al-asobatu lugotan, asobah secara bahasa adalah qarabatur rajuli, kerabat seseorang, li abihi dari pihak bapaknya. Keluarga dari bapak, kakek, ya, emang, bibi, dan lain sebagainya. Secara bahasa itu disebut dengan al-asobatu, disebut dengan asobah. Wastilahan, sedangkan menurut istilah ulama faraid, yang disebut dengan asobah itu huwa adalah kullu warisin, setiap ahli waris. Masih ingat apa yang disebut ahli waris? Ya. Masih ingat? Yang disebut dengan ahli waris itu adalah seseorang yang mendapatkan waris dari orang yang meninggal dunia dikarenakan salah satu di antara 3 penyebab. Yang pertama dikarenakan nikah, yang kedua dikarenakan nasab, atau yang ketiga dikarenakan walad. Jadi yang disebut dengan asobah secara bahasa itu adalah kullu warisin, setiap ahli waris. Kita sudah mempelajarinya. Yang termasuk dalam ahli waris dikarenakan salah satu di antara 3 penyebab tadi, baik dikarenakan nikah, nasab, atau dikarenakan walad. Jumlahnya ada berapa orang? Ada 25 orang. 15 orang dari laki-laki, kemudian 10 orang dari perempuan. Jadi yang disebut dengan asobah itu adalah kullu warisin, setiap ahli waris yang 25 tadi. Tapi laisa, tidak ada, lahum bagi mereka, sahmun muqaddarun, bagian yang tentu, sorihun yang jelas, fil kitabi, baik dalam Al-Quran, was sunnati, maupun dalam as-sunnah. Setiap ahli waris yang 25 ahli waris tersebut terbagi 2. Ada ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, ada yang belum atau tidak ditentukan bagiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli waris yang sudah ada bagiannya, yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu disebut dengan ashabul furud ya. Disebut dengan ashabul furud. Seperti siapa? Seperti ahli waris yang berhak menerima bagian 1/2 ya. Al-bintu bintul ibni, yang pertama az-zauju, kedua al-bintu bintul ibni, al-ukhtus syaqiqah, al-ukhtu lil ab. Itu kan sudah tentu bagiannya. Mereka mendapatkan berapa bagiannya? 1/2. Nah, yang sudah ditentukan bagiannya disebut dengan ashabul furud. Yang mendapatkan bagian 1/6 ada 9 orang. Nah, 9 ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat-syaratnya tentunya itu disebut dengan ashabul furud kan.
Yang mendapatkan bagian 1/3 ada 3 orang. Yang mendapatkan bagian 1/4 2 orang. 1/8 seorang. Yang mendapatkan bagian 2/3 itu 4 orang. Nah, itulah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, baik mendapatkan setengah, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3 atau 1/6, itu disebut dengan ashabul furud. Ya, jadi ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya, mendapatkan setengah dan seterusnya, itu disebut dengan ashabul furud. Nah, ada juga ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tidak termasuk yang mendapatkan 1/2, tidak termasuk yang mendapatkan 2/3, dan seterusnya. Nah, ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, itulah yang disebut dengan asobah. Contoh, ahli waris laki-laki itu ada 15 orang. Yang pertama siapa ke bawah? Siapa? Al-ibnu. Nah, al-ibnu ada tidak di bagian 1/2? Ada tidak ada? Termasuk ahli waris yang mendapatkan 1/2 tidak? Tidak. Termasuk yang mendapatkan 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6? Tidak. Nah, al-ibnu itu ahli waris, tapi tidak termasuk ke dalam ashabul furud. Ya, al-ibnu mendapatkan setengah kan? Yang ada itu cuma al-bintu. Ya, tidak ada al-ibnu itu bagiannya mendapatkan 1/4, tidak ada. Jadi al-ibnu itu tidak termasuk ahli waris yang ditentukan bagiannya. Nah, ahli waris yang seperti itu disebut dengan asobah. Ashabul asobah, ahli waris yang mendapatkan asobah. Ya. 1 al-ibnu, 2 ibnul ibni. Ibnul ibni tidak termasuk kan ke dalam salah satu di antara ahli waris yang mendapatkan bagian yang 6 tadi, ulumul qadar yang tadi. Nah, dikarenakan al-ibni itu tidak termasuk dalam ashabul furud, maka al-ibnu adalah ahli waris yang tergolong ke dalam golongan asobah. 1 al-ibnu, 2 ibnul ibni, 3 al-ab. Al-ab itu ada tidak bagiannya dari salah satu di antara ulumul qadar yang 6 tersebut? Ada. Berapa bagiannya? 1/6. Kan al-ab mendapatkan 1/6. Syaratnya ada wujudu far'i warisin, ada far'ul waris. Berarti al-ab itu termasuk ashabul furud. Tapi bisa juga al-ab termasuk asobah. Jadi al-ab bisa 2, bisa ashabul furud, bisa juga asobah. Sewaktu-waktu ada bagian yang sudah tentu, yaitu 1/6. Kalau ada far'ul waris, sewaktu-waktu bagian al-ab itu tidak tentu. Kalau tidak ada far'ul waris, jadi al-ab bisa asobah, bisa juga ashabul furud. Al-ibnu, ibnul ibni, al-ab yang keempat, al-jaddu lil ab. Kita periksa, ya periksa dina bagian-bagian yang 6 tadi, ada tidak al-jaddu lil ab mendapatkan berapa? Termasuk ashabul furud atau tidak? Sabara bagian al-jadul ab. Ada berapa? 1/6. Jadi al-jadul ab itu termasuk ke dalam ashabul furud. Apa syaratnya? Tidak ada ab dan ada far'ul waris. Tapi al-jadul ab juga bisa juga termasuk asobah kalau tidak ada bapak dan tidak ada far'ul waris. Jadi al-jadil abmah sewaktu-waktu tentu bagiannya 1/6 TA, sewaktu-waktu mah tidak tentu bagiannya. Coba yang kelima siapa? Al-ibnu, ibnul ibni, al-ab, al-jadul ab, kemudian al-akhus syakik. Saya tanya, al-akhus syakik itu termasuk ashabul furud atau asobah? Dina 1/2 ada tidak al-akhus syakik? Ahli waris yang mendapatkan 1/2 ayat tidak? Ada atau tidak ada yang termasuk al-akhus syakik? Tidak ada. Dina 2/3 teu aya. 1/4 tidak ada al-akhus syakik. 1/8 tidak ada. 1/3 tidak ada. 1/6 tidak ada. Berarti al-akhus syakik termasuk dalam asobah.
upami utus sakiko neme termasuk ashabul furud mendapatkan 1/2, tidak 1/2, 2/3 begitu. Baik, selanjutnya saya tanya, al akhu lil ab ashabul furud atau asobah? Ashabul furud atau asobah? Apa? Ashabul furud atau asobah? Asobah atau ashabul furud? Papa we atuh hiji-hiji tina kulum qadaro ayat ahlul ab. Ada tidak ada? Kalau tidak ada berarti termasuk asobah. Selanjutnya al akhulil asobah atau ashabul furud? Ashabul furud. Berapa furudnya? Bagiannya kulum qadarohnya untuk ahlul berapa? 1/6. Tidak 1/6, 1/3. Betul. Selanjutnya ibnul akhis saki. Asobah atau ashabul furud? Asobah. Ibnul akhil ab? Asobah. Al-amus saki? Asobah. Al-amul ab? Asobah. Ibnul amis saki? Asobah. Ibnul amil ab? Asobah. Az-zawju? Ashabul furud. Berapa perlu qadar untuk az-zawju? 1/2, tidak 1/2, 1/4. Yang terakhir al-mu'tiku. Ashabul furud atau asobah? Asobah. Begitu. Jadi kalau kita simpulkan dari 15 ahli waris laki-laki itu terbagi dua. Ada yang termasuk ashabul furud, ada yang termasuk asobah. Ahli waris laki-laki yang termasuk ashabul furud 1 siapa? Al-ab 1/6. 2 al-jadu lil ab 1/6. Syaratnya ada pakun waris. 3 siapa yang termasuk ashabul laki-laki? Al-akhu lil 1/3 atau 1/6. Yang keempat ahli waris laki-laki yang termasuk ashabul furud itu adalah az-zawju. Bagiannya berapa? 1/2 atau 1/4. Sisanya 11 orang, yang 11 orang itu termasuk dalam asobah. Paham? Oke, itu ahli waris laki-laki. Kita bahas sekarang ahli waris perempuan. Ada berapa orang? Ada 10 orang. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Al-bin. Ya. Al-bintu. Saya tanya, al-bintu itu ashabul furud atau asobah? Ashabul furud. Berapa furudnya bagiannya? 1/2, tidak 1/2, 2/3. Tapi nanti kadang-kadang al-bintu juga bisa termasuk asobah. Kalau ada muasibnya nantilah dibahas ya. Gitu ya. Jadi al-bintu mah bisa ashabul furud, bisa juga nanti asobah. Selanjutnya bintul ibni, ada perlu qadarohnya tidak? Ada. Berapa? 1/2, tidak 1/2, 2/3, tidak 2/3, 1/6. Nukatil usaha. Al-um itu berapa bagiannya? 1/3, tidak 1/3, 1/6. Yang keempat siapa? Al-jaddatu lil ab. Berapa bagiannya? Berapa bagiannya yang di rumah? Berapa? Iya, betul sekali. Al-jaddatil ab itu bagiannya 1/6. Al-jaddatil 1/6. Al-ukhtus syaqiqah 1/2, tidak 1/2, 2/3. Al-ukhtul ab 1/2, tidak 1/2, 2/3, tidak 2/3, 1/6. Al-ukhtul 1/3, tidak 1/3, 1/6. Az-zawjatu 1/4, tidak 1/4, 1/8. Al-mu'tiqatu ada bagiannya tidak? Tidak, berarti itu asobah. Jadi dari ahli waris perempuan mah kebanyakan itu termasuk ashabul furud, kecuali yang 4 ya. Kecuali al-bintu, kemudian bintul ibni, al-ukhtus syaqiqah dan al-ukhtul ab. Bisa ashabul furud, bisa juga asobah. Ashabul furud ada bagiannya sudah tentu, setengah atau 2/3 atau 1/6.
bisa juga asobah bighairi atau asobah ma'a ghairi. Nantilah dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Wastilahan, sedangkan menurut istilah huwa adalah yang disebut dengan asobah adalah kullu setiap warisin ahli waris laisa yang tidak ada lahum bagi mereka sahmun muqaddarun, bagian yang sudah tentu, sorihun yang jelas, fil kitabi baik dalam Al-Quran was sunnati maupun dalam as-sunnah, kal ibni seperti al ibnu wabnil ibni dan ibnul ibni. Al ibnul ibni adalah ahli waris, ya. Termasuk ahli waris dikarenakan nasab, dikarenakan keturunan, ya, dengan almarhum, dengan yang meninggal dunia. Tapi untuk al ibnu dan ibnul ibni itu tidak ada bagiannya yang sudah tentu, ya, tidak ada ketentuannya berapa-berapanya, ya. Pami pada digambarkan macet bapak mah kieu nya, kalau ashabul furud itu sudah tentu gaji nate sakitu per bulan teh, ya, golongan 1, golongan 2 pamana 3 juta pamanya sudah tentu kan, sudah tentu dikarenakan itu sudah termasuk umpamanya PNS gitu ya, atau napi anu damal di pabrik dan sebagainya, itu udah ada kan gajinya per bulan teh pasti tiap bulan menerima 3.500.000 umpamanya, itu asal furud. Tapi kalau untuk para pedagang, ya, petani dan lain sebagainya kan tidak tentu perharinya, bisa 50.000 atau bisa juga lebih 200.000, ya. Kali 30 hari bisa 6 juta kan per bulannya, atau bisa juga sehari teh 10.000, ya, tidak tentu. Atau bisa juga sehari teh tidak mendapatkan apa-apa, nol, ya. Nah itu teh asobah petani teh, penjual, ya, dagang teh penjual, dagang bubur, ya, dagang bubur, dagang bala-bala, dagang lotek dan sebagainya, itu termasuk asobah. Bunda parita mah gitu nya asobah. Nah disebut asobah cenah Pak kejukan bau lotek segala nya maksud teh dari segi penghasilan para penjual itu tidak tentu pendapatan per bulannya sabaraha-sabaraha. Kadang-kadang ngalampungan di para kaum gaji umpamanya, ya. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang juga di bawah, ya. Kadang-kadang juga nol. Itu asobah. Ya, jadi al ibnu itu bisa jadi lebih dari mendapatkan setengah, dia mendapatkan semua harta asobah, atau bisa juga kurang dari setengah, atau bisa juga ada al ibnu mah mungkin majunya, ya mah contohnya yang lain lah, al akhu lil ab lah, al akhu lil ab itu bisa jadi mungkin menguasai semua harta, mengambil semua harta, lebih kan dari setengah kan. Lebih besar daripada bagian setengah, lebih dari 2/3. Bisa juga kurang dari setengah, dari 2/3 dalam artian mendapatkan sisanya, kalau ada sisa itu juga. Bisa juga tidak mendapatkan bagian apa-apa alias nol, istiqroq, habis sesana teu aya. Gitu untuk asobah. Ahli waris mah ahli waris. Tapi tirkahnya itu sudah diberikan kepada ashabul furud, ya. Jadi begini urutannya, sebagaimana sudah kita pahami dalam pembahasan sebelumnya, marotibul warosati, tingkatan ahli waris. Tingkatan ahli waris yang pertama adalah siapa? Ashabul furud, ashabul furud heula. Sesudah pembagian kepada ashabul furud, baru kalau ada sisa diberikan kepada asobah begitu. Jadi kalau di tingkat mah, kalau di kelas-kelas mah, kita berikan dulu tirkah tersebut kepada ashabul furud. Mah ada seorang mati meninggalkan az-zauju dan meninggalkan al-ibnu. Tong wakaf kepada al-ibnu dulu. Nah, pan az-zauju termasuk ashabul furud, al-ibnu mah asobah. Siapa yang lebih dulu diberikan warisannya? Kepada ashabul furud. Dalam hal ini contohnya az-zauju, berikan kepada az-zauju berapa? 1/4-nya. 1/4-nya. Sisanya baru diberikan kepada al-ibnu, kepada asobah. Paham tidak? Begitu.
Ya, seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan umpamanya meninggalkan siapa? Az-zauju, ya, dan meninggalkan al-akhu lil ab, dulurnya, ya. Az-zauju suaminya, al-akhu lil ab saudaranya, saudara laki-lakinya. Jadi yang meninggal itu laki-laki itu perempuan. Yang meninggalnya siapa? Ya perempuan. Yang meninggal itu seorang perempuan yang sudah bersuami, ya. Meninggal dunia, ahli warisnya hiji suami, dan si perempuan tersebut punya adik atau punya kakak saudara laki-laki, al-akhul ab. Tong kena-kena da abi dulurna, abi lancukna. Eta macaroge teh karek apal kamari, arek ditikah kamari. Nah, gak bisa seperti itu, ya. Nya oge mun teh mah karek kamari diakadai, ya, ijabah qabul, ya. Mun teh mah kamari. Akhirnya si istrinya tersebut meninggal dunia. Kan sudah termasuk itu ahli waris, betul tidak? Ada orang dulurna, da si teteh teh jeung abdi ti budak oge. Ya, ku abdi sade enggak bisa. Nya oge karek neme kamari cikene akad nikah sah sebagai suami istri, kemudian meninggal dunia, si istri tersebut suaminya sudah termasuk ahli waris dan mendapatkan bagian berapa? 1/2 dari tirkah si istrinya kalau punya harta. Nya, kena-kena ada abi bapakna, abi nu ngurusna oge, carogena nu karek pangmeulikeun sapatu hungkul kena oge. Tatang kitu, nya kan oge dipangmesekeun ajuk, nya sepasang teh bisa. Ya, paham tidak? Ya, jadi suaminya itu didahulukan bagiannya 1/2 karena termasuk asal furud, nanti saudara laki-lakinya sisa setelah pembagian dari ashabul furud. Dalam contoh ini adalah suami. Paham tidak? Jadi ahli waris yang 25 laki-laki dan perempuan tersebut itu terbagi 2. Ada yang sudah tentu bagiannya, ada juga yang tidak ditentukan bagiannya. Yang sudah tentu ditentukan bagiannya, apakah dia itu mendapatkan setengah, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3 atau 1/6 dengan syarat yang sudah kita bahas bersama-sama. Ahli waris tersebut adalah ashabul furud. Itu tingkatan yang paling pertama. Yang kedua, ahli waris yang tidak ada bagian, yang tidak ditentukan berapa bagiannya. Nah, yang kedua mah disebut dengan asobah. Asobah itu kadang-kadang bisa mengambil semua harta kalau tidak ada saupur seorang pun, atau bisa juga sisanya setelah pembagian ashabul furud, atau asobah tersebut sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan tidak ada sisa setelah pembagian ashabul furud. Nah, ini perlu kita pahami. Kok kenapa asobah di nomor 2 tuh? Ya. Apa alasannya? Ashabul furud itu lebih diutamakan sebab ada keterangannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidho bi ahliha. Berikanlah bagian faraid bi ahliha kepada yang berhak kepada ahlinya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakarin. Seandainya ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada ahli waris laki-lakinya asobah teh. Jadi meme asobah teh al-iful faraido ashabul furud heula. Kade tibalik asobah heula dipayunkeun. Urang qadar engke atuh eta mah sigah make baju. Ya kameja heula mangge teh. Tos kameja nu singlet. Dibalik atuh. Kenapa disinglet heula? Kaos dalam dulu maksud teh. Nya kaos. Kaos heula, tos di kaos teme di kameja ya. Dan sebagainya atuh mah kameja heula. Juga Superman kena. Ya, juga Superman. Celana panjang heula. Terus celana panjang teme. Itu dibalik itu. Ya. Eta siga ngabagikeun waris ka asobah heula teme kana ashabul furud. Superman atuh kitu mah. Kedah nama kan? Begitu.
Ya, padahal sepatu oke itu sepatu bola terus di kaos kaki. Kaos kaki dulu baru kemudian pakai sepatu. Seperti itu urutannya ya. Ya, seperti itu urutannya. Alhiqul faraido bi ahliha. Berikanlah faraid bagian itu kepada ahli warisnya. Fama baqiya wa huwa bi aula rajulin dakari. Seandainya masih ada sisa maka diberikan kepada ahli waris laki ya, pada asobah. Baik, untuk pertemuan hari ini materinya cukup saja. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Yang di rumah, seandainya ada pertanyaan, mangga. Oh tidak ada, ya nggak apa-apa. Baik, itu saja untuk hari ini. Insya Allah untuk minggu depan kita bertemu lagi via di PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kita bertemu lagi secara tatap muka 2 minggu yang akan datang lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.